Selamat sering di depan kayak ini ada Poco X1 Pro Max, dan hari ini saya akan menunjukkan cara mengaktifkan mode hemat daya pada perangkat Poco ini. Jadi untuk langkah awal, Anda perlu mengusap layar ke bawah dari bagian pojok kanan atas layar Anda, karena ini akan menampilkan tombol-tombol pintasan. Dan di sini silakan cari mode hemat daya, atau karena tidak ada label, cari ikon baterai dengan tanda plus di dalamnya. Jika Anda tidak melihat tombol pintasan ini dimanapun di sini, Anda bisa klik edit di bagian bawah, lalu temukan di bawah di mana terdapat semua tombol plus berwarna biru. Jadi setelah Anda menemukan mode hemat daya, cukup klik saja dan tombol pintasan tersebut akan ditambahkan, seperti yang terjadi sekarang. Selain itu, jika Anda mengusap layar hingga ke bagian paling atas, Anda memiliki opsi untuk mengaktifkan label pada tombol-tombol ini. Saat mengedit, label-label ini terlihat, tapi setelah proses selesai, labelnya akan hilang. Nah, jika ingin informasinya tetap terlihat di sini, aktifkan saja opsi ini. Kita punya mode hemat daya di sini. Sebenarnya saya baru ingat saya ingin menambah satu tombol pengaktifan dan penonaktifan. Oh, begitulah. Ini dia, penghemat baterai ultra. Alasan saya menambahkannya adalah karena ini juga merupakan cara lain untuk mengelola konsumsi daya. Jadi, mari kita mulai dari yang biasa, yang kemungkinan besar paling diminati orang, yaitu yang satu ini. Jika Anda ingin mengaktifkannya, Anda cukup mengkliknya. Seperti yang Anda lihat, warnanya baterai berubah. Ini juga memberikan pop-up cepat di sini, penghemat baterai aktif, dan juga mengubah warna baterai di sini. Nah, itu saja yang diberitahukan kepada Anda. Itu terlihat, tapi sebenarnya ada beberapa hal yang terjadi. Jadi yang pertama, refresh rate akan dikurangi dari 120 menjadi 60. Tahan tombol ini untuk melihat perubahannya di sini. Jangan nyalakan layar untuk notifikasi, matikan always on display, dan matikan saat baterai 50% atau lebih. Dan kita juga punya jadwal, waktu pengaktifan, tidak hanya waktu tertentu di sini. Dan itu saja. Setidaknya untuk mode penghemat daya biasa, ada juga Ultra Battery Saver, yang pada dasarnya terdiri dari semua opsi ini di sini, kecuali opsi penjadwalan. Dan fitur ini punya tombol pengaturnya sendiri. Selain itu, matikan juga saat baterai terisi hingga 50%. Jadi sama seperti yang tadi, tapi berbeda dengan mode penghemat daya biasa, semua opsi lainnya. Dua opsi ini pada dasarnya tidak bisa diubah di sini, jadi kamu tidak bisa mematikannya. Sekarang, salah satu hal terpenting yang biasanya dilakukan mode penghemat daya yang tidak disebutkan di sini adalah mengubah cara aplikasi berinteraksi dengan internet. Jadi pada dasarnya, bagaimanapun cara kita melihatnya, fitur ini mencegah aplikasi melakukan sinkronisasi, jadi aplikasi-aplikasi tersebut dihentikan di latar belakang atau disuspensi, sehingga mereka tidak lagi bisa berfungsi saat tidak digunakan atau terputus dari Wi-Fi. Jadi sekali lagi, aplikasi-aplikasi ini pada dasarnya juga tidak bisa digunakan. Jadi bagaimanapun caranya sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Karena pada kedua kasus tersebut, yang terjadi adalah aplikasi-aplikasi ini pada dasarnya tidak akan bisa memberikan notifikasi jika ada yang mencoba menghubungi Anda. Untuk sementara waktu, entah mereka tidak memiliki akses internet atau mereka tidak bisa memeriksa notifikasi karena sedang disuspensi, mereka tidak dapat memberitahu Anda tentang pesan apapun karena sebagai aplikasi yang berjalan di ponsel Anda, tidak menyadari bahwa ada pesan sampai aplikasi tersebut bisa, entahlah, mendapatkan koneksi ke internet, atau ponsel membukanya kembali sebentar untuk memeriksa informasi yang terlewat, lalu memberikannya sekaligus kepada Anda. Jadi, itu sebenarnya hal yang mungkin perlu diperhatikan. Jelas jika Anda mengandalkan notifikasi tepat waktu, maka hal tersebut bisa saja berubah di sini. Dengan mode hemat daya yang sekarang diaktifkan, secara visual, Anda bisa melihat mode hemat daya sebenarnya tidak banyak mengubah tampilan. Jadi sekarang mari kita tunjukkan mode lainnya. Sebenarnya saya sudah mematikannya. Jadi mari kita aktifkan mode ultra hemat daya. Sekarang mode ini tidak hanya mengubah kecerahan, tapi membatasi konsumsi daya serta aktivitas latar belakang. Saya tidak sempat selesai membacanya, mari kita tutup dan lihat apa lagi yang tertulis di sana. Menurunkan kecerahan layar, jelas, dan beralih ke tema gelap, sehingga Anda bisa melihat dengan jelas saat mode ini aktif.
Itu adalah layar utama kita. Hanya itu yang kita miliki di layar utama, hanya ruang hitam dengan informasi seperti waktu, hari dalam seminggu, bulan, dan tanggal. Beberapa aplikasi bisa Anda tambahkan, aplikasi lain juga bisa, tapi untuk sementara waktu di mode ini, aplikasi-aplikasi tersebut pada dasarnya ditangguhkan, jadi tidak akan berjalan. Anda tidak lagi memiliki tray atas, dan notifikasi juga sekarang dipangkas, hanya untuk menampilkan beberapa tombol pengaturan saja. Dan di sini Anda bisa melihatnya memberitahu kita. Inilah sisa daya baterai perangkat kita. Sekarang, saat ini layar menunjukkan sisa waktu penggunaan selama 135 jam lewat 49 menit lamanya. Jadi, ini memperpanjang daya tahan baterai secara signifikan, tetapi mengorbankan banyak fungsi dari perangkat ini dalam beberapa hal. Dan untuk memberikan Anda gambaran antara dua mode ini, mode hemat daya dan ini, Ultra Battery Saver. Kita bisa masuk ke pengaturan, lalu navigasi ke baterai di sini. Dan ketika kita klik pada bagian yang bertuliskan mode saat ini, itu akan menampilkan mode yang berbeda beserta perkiraan daya tahan baterainya. Jadi kita punya mode seimbang. Yang normal yaitu 142 jam, yang sebenarnya sudah sangat bagus. Hemat baterai bahkan lebih baik, memberi kita tambahan hampir 10, pada dasarnya 10 jam daya tahan baterai, yang sekali lagi bagus. Dan kemudian, pada dasarnya jika Anda menggunakan Ultra Battery Saver, itu benar-benar, daya tahan baterainya lebih dari 2 kali lipat, bahkan hampir 3 kali lipat dibandingkan dengan mode hemat baterai itu sendiri. Jadi, Anda bisa lihat di sini daya tahan baterainya benar-benar bagus. Jadi, pilih saja yang kamu butuhkan. Di sini saya akan kasih gambaran singkat tentang mode-mode penghematan daya. Gunakan hemat baterai jika misalnya, baterai kamu tinggal 30%, dan kamu baru mulai hari dan belum sempat mengisi daya ponselmu. Atau kamu tahu kamu akan bisa mengisi daya dalam beberapa jam lagi, tapi sekarang masih ada beberapa jam tersisa. Kamu bisa masuk ke sini sekarang. Kalau kamu baru bangun dan ponselmu cuma punya 5% baterai, ya nyalakan saja fitur ini dan kemungkinan besar dengan 5% itu kamu masih bisa bertahan seharian penuh. Mengingat, ini bisa bertahan beberapa hari di sini. Wow, itu benar-benar luar biasa. Daya tahan baterai. Yang sejujurnya memang sudah diperkirakan mengingat ponsel ini punya 8.500 mAh. Jadi benar-benar bagus. Jadi seperti itulah. Itulah berbagai mode, skenario penggunaan, dan juga cara kamu bisa mengecek sisa waktu baterai dan sebagainya. Jadi semoga video ini bermanfaat buat kamu, dan kalau iya jangan lupa tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.